Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alfata. Saya salah satu mahasiswa dari IAIN Langsa semester 8 Prodi Perbankan Syariah. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam kesehatan walafiat. Dan jangan lupa menjaga kesehatan ya teman-teman. Selalu harus mematuhi protokol kesehatan juga dimanapun kita berada. Baik, ini podcast perdana saya. Dan saya juga berharap dari teman-teman bisa membantu dan berkomentar yang bijak di podcast perdana saya ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk dalam podcast perdana saya yang mengenai tentang belanja hemat di masa pandemi, atau bisa dikatakan tips bagaimana cara belanja hemat di masa pandemi. Ada yang tahu nggak dari teman-teman semuanya mengenai tips belanja hemat di masa pandemi? Saya kira banyak yang tahu lah ya, alhamdulillah. Baik, untuk lebih lanjut saya menjelaskan bagaimana sih tips belanja hemat di masa pandemi. Meski ekonomi di Indonesia sekarang sedang melemah sebagai akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sejak awal tahun 2020, namun pengeluaran terus melaju seperti tidak mengenal yang namanya situasi. Ada saja kebutuhan yang menjauhkan kita untuk belanja hemat dan justru membuat kita melakukan pengeluaran yang luar biasa besar. Misalnya yang kita butuhkan sekarang dalam pandemi ini pada umumnya membutuhkan gadget untuk menunjang anak sekolah online, dan kebutuhan meja dan kursi tambahan agar orang tua dan anak bisa bekerja dan sekolah dengan lebih nyaman di rumah. Situasi keuangan yang tidak menentu saat pandemi seperti ini, kita tentu perlu belanja hemat dan harus lebih cermat dalam berbelanja. Sebab jika semua kebutuhan harus dipenuhi, namun pemasukan sedang tersendat-sendat, bisa-bisa hal itu akan menimbulkan masalah finansial baru, bukan? Seperti dana darurat menipis, menguras tabungan, atau yang lebih parah lagi menambah hutang. Anda tidak ingin hal ini terjadi, bukan? Nah, agar Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan secara bijak, maka dari itu saya akan memberikan suatu tips kepada teman-teman semua mengenai strategi belanja hemat di masa pandemi. Emang ada cara belanja hemat di masa pandemi? Adalah yang pertama, membuat anggaran bulanan, yang dimana anggaran bulanan ini perlu pencatatan laporan keuangan bagi keluarga kita di rumah, atau baik itu kita pribadi sendiri, yang dimana tujuannya kita bisa mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pendapatan keuangan kita selama 1 bulan itu, baik dalam 1 bulan maupun sampai 1 tahun. Yang kedua, tentukan prioritas belanja sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak, yang sekiranya barang tersebut sangat kita butuhkan dan sangat kita perlukan untuk keberlangsungan hidup, baik itu kebutuhan secara primer maupun sekunder. Utamakan barang tersebut yang paling penting dan yang paling kita butuhkan. Yang ketiga, utamakan belanja produk diskon, promo, atau cashback, yang dimana tujuan ini semua agar pengeluaran keuangan kita terpelihara dengan mulus dan tidak terkuras dengan banyak, sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita beli. Jika berkualitas, boleh juga mempertimbangkan barang tersebut atau barang second hand. Jika memang Anda punya kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi, namun budget yang tersedia tidak memungkinkan untuk membeli produk tersebut, tidak ada salahnya bukan mempertimbangkan beli barang second hand yang masih prima dan masih berkualitas pula.
terus. Contoh, Anda perlu meja dan kursi tambahan untuk bekerja dan belajar di rumah, atau printer misalnya. Saat ini ada beberapa marketplace yang bisa Anda datangi untuk melihat-lihat barang-barang second hand, termasuk barang-barang yang Anda cari. Lumayan bukan dengan harganya yang bisa terpangkas lebih dari 30% dari harga yang baru. Yang keempat, hindari belanja dengan hutang. Yang penting agar Anda tidak menambah biaya. Karena itu, pantang bagi Anda untuk belanja dengan menggunakan hutang, apalagi yang berbunga besar seperti kartu kredit, kredit tanpa anggunan, atau pinjaman online. Upayakan kalau emang sangat-sangat penting untuk kita meminjamkan uang atau berhutang, upayakan untuk menggunakan kartu kredit hanya untuk cicilan 0% saja, atau langsung bayar tagihan di bulan berikutnya. Ini untuk menghindari bunga yang menambah biaya atau bunga yang besar. Nomor 5, jika berkualitas boleh juga mempertimbangkan barang tersebut atau barang second hand. Nomor 6, menabung untuk pengeluaran yang besar. Jika memang budget yang telah Anda alokasikan belum cukup untuk membeli barang kebutuhan Anda, maka solusinya bukanlah berhutang, melainkan tabunglah anggaran Anda ini beberapa bulan sampai dana Anda cukup untuk membeli barang yang Anda butuhkan tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, sesuaikan gaya hidup dengan isi dompet. Jalanilah hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan isi dompet Anda. Petua ini bisa menjadi penyelamat Anda melewati situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Jika di saat ini dana darurat Anda belum ideal, yaitu minimal 3 kali untuk lajang dan minimal 6 kali yang telah berkeluarga, maka janganlah boros untuk menabung dan menabung dana Anda. Jika Anda ingin bersepeda, tidak perlu belanja sepeda yang harganya hingga puluhan juta rupiah. Begitu pula dengan hobi mengoleksi tanaman. Jika memang saat ini Anda masih punya cicilan hutang ditambah pendapatan yang seret, tidak perlu memaksakan diri membeli tanaman hingga jutaan rupiah. Ada banyak tanaman dijual di luar sana yang di bawah Rp50.000 yang tak kalah cantik dan bisa menambah suasana asri di rumah Anda. Sekian dari podcast perdana saya. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.